Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah teman-teman, di video kali ini ternyata guys ya, teman-teman subscriber komen, "Bang, Poco F6 sudah ada update terbaru." Dan saya coba cek dan ternyata memang ada guys ya. Ini ada notifikasi tuh, pembaharuan tersedia nih, teman-teman bisa dilihat ya. Oke, langsung aja di sini kita coba masuk ke dalam setting. Nah ini dia teman-teman tentang telepon. Dan di sini Xiaomi HyperOS ya, tuh. Size-nya cuma 62 MB aja, dan ini sepertinya dia ini hanya untuk apa ya, patch keamanan aja guys. Dan kita coba lihat apa yang baru. Sistem patch keamanan diperbarui ke Oktober 2024. Keamanan sistem ditingkatkan, padahal sekarang sudah tanggal 1 November guys ya. Oke, di sini saya akan langsung saja unduh pembaharuan, dan nanti kita coba lihat setelah diupdate itu terutama saya pengen lihat dulu default dari security, kemudian Joyose, dan juga plugin layanan sistemnya. Itu nanti defaultnya di berapa setelah update, apakah ada perubahan atau masih tetap sama aja guys. Dan nanti kita coba lihat sekilas di bagian kameranya ya, apakah sudah ada yang baru di fitur kamera. Dan untuk tes performance itu mungkin nanti kita coba di video khusus guys, sekaligus tes gamingnya nanti ya. Oke, di sini langsung aja kita coba unduh perbaharuan terlebih dahulu, dan langsung nanti kita akan coba install guys ya untuk update-nya. Nah, bagi teman-teman di sini yang ragu dan ya, masih nyaman di versi sekarang di 1.0.4.0, sebaiknya jangan dulu update guys. Tonton dulu nanti review lengkapnya saya ya. Biarkan smartphone saya ini jadi uji coba lah. Kalau misalkan nanti jelek, sebaiknya teman-teman pertahanin dulu aja di HyperOS 1.0.4.0 ya. Ini sedang mengekstrak guys. Nanti saya akan langsung aja coba di updatekan. Oke guys, di sini tadi kita sudah download, kemudian ada verifikasi, ekstrak, kemudian juga informasi dan lain sebagainya. Dan di sini langsung saja kita coba mulai ulang guys. Baterai di sini aman lah ya, 83%. Langsung kita mulai ulang. Oke, langsung aja teman-teman. Nanti kita coba lihat ya setelah masuk lagi ke dalam tampilan awalnya. Nanti kita coba cek teman-teman ya untuk defaultnya, security, plugin layanan sistem, dan Joyose-nya. Kita akan coba nanti lihat guys defaultnya berapa, dan juga nanti kameranya gimana. Oke, di sini kita akan coba updatekan terlebih dahulu nih, sampai nanti kita masuk ke halaman awal dari Poco F6. Oke, setelah update ke HyperOS versi 1.0.5.0. Oke. Nah, teman-teman di sini kita sudah langsung masuk lagi ke halaman awal dari Poco F6 setelah update. Kita coba lihat guys, menyelesaikan update sistem, dan kita coba lihat berhasil memperbarui sistem guys. Nah, ya. Oke, kita akan coba lihat di sini ya teman-teman untuk di aplikasi security-nya. Kita coba lihat dulu teman-teman di sini. Oke, ke informasi aplikasi. Nah, di sini dia masih versi 10.1.3 guys, ekor 1.1. Di sini kita akan coba uninstall update terlebih dahulu guys. Kita coba lihat versinya nanti ke versi berapa guys ya untuk versi defaultnya. Dan kemudian teman-teman di sini juga ada notifikasi berhasil memperbarui sistem. Klik untuk melihat pembaharuan. Dia sudah ke bulan Oktober 2024, dan dia sudah di HyperOS 1.0.5.0 UNPIDXM. Oke ya. Nah, di sini kita coba lihat lagi ke setting, kemudian ke bagian aplikasi, kelola aplikasi. Ini banyak notifikasi ya. Kita coba cari dulu Joyose. Joyose ternyata di sini masih versi default, dan dia gunakan Joyose versi 47 guys ya. Defaultnya sudah di versi ekor 47 nih teman-teman ya. Ini versi default. Kemudian kita coba lihat untuk plugin layanan sistem. Di sini versi default di ekor 66, stabil ekor 1.1 guys di sini ya. Teman-teman bisa lihat nih, aman jadi guys ya. Ini untuk plugin layanan sistem, dan juga untuk Joyose versi default. Nah, sekarang kita coba lihat tadi kita sudah downgrade dia ke versi berapa untuk security-nya.
Nah, dia patch security-nya di versi 8.9.4 guys. Ekor 1.1. Di sini kita coba lihat dulu guys tampilannya ya. Oke, ini dia. Untuk versi defaultnya nih, untuk security-nya. Oke, dan ini seperti ini ya. Tuh, ada kotak alat. Kemudian kita coba lihat, ini kita keluar dulu aja dan kita masuk ke dalam setting terlebih dahulu. Kemudian kita coba lihat untuk di bagian setelan tambahan. Kita coba lihat di sini di AI subtitle terlebih dahulu. Untuk bahasanya dia masih aman guys. Ada bahasa Jepang ya, atau sudah di 29 bahasa aman. Kita coba lihat di sini di bagian persepsi visual aktif guys. Nah, ini kita coba lihat ya. Ini memang saya nggak aktifin ya guys ya. Nah, kalau diaktifin tinggal diaktifin aja. Seperti ini, gerakan tanpa kontak juga di sini tuh. Modelnya seperti ini. Dan dia untuk di aplikasinya ada aplikasi musik, Facebook, kemudian Bilibili, TikTok, YouTube, dan Netflix. Dia bisa menggunakan fitur gestur ini guys, air gestur ya. Oke. Kemudian di sini kita coba lihat guys di bagian lainnya. Untuk di fitur spesial asisten kamera depan tampilannya seperti ini. Dan harusnya asisten kamera depan tuh gini guys fiturnya ya. Tuh, ini baru nih, ini percantik untuk panggilan video nih ya, biar tampilannya nggak burik gitu guys. Ini baru ya teman-teman. Ini versi default ya untuk security-nya. Kita coba lihat untuk di bagian baterai guys. Ini back dulu aja bagian baterai. Kita coba lihat di fitur tambahan. Tampilannya seperti ini. Pengisi percepat isi daya. Di sini kita tinggal aktifin aja kalau misalkan ingin kita percepat. Nah, ini mempercepat pengisian daya juga ada di sini guys tuh. Mempercepat pengisian daya di sini kita bisa maksimalkan dan tampilannya modelnya seperti ini guys untuk fitur tambahan. Kemudian di sini untuk perlindungan baterai. Perlindungan baterai dia jadi 3 lagi karena ini versi defaultnya. Pengisian daya terbatas dia sampai 80% dan ini memang ketika nanti sudah nyentuh angka 80% dia akan otomatis cut off guys. Diem nanti ya, nggak ngecas gitu ya teman-teman ya. Kemudian untuk di bagian sini modenya masih sama, ada 4 ultimate, seimbang, penghemat baterai, dan penghemat baterai ultra ya, ada itu guys. Nah, sekarang kita coba lihat untuk di game space-nya. Oke, kita coba lihat di game space-nya seperti ini. Oh, belum kita tambahkan game Genshin aja lah ya. Kita coba lihat. Oke, sepertinya dia crash, pastinya crash seperti ini. Kita lihat ke customnya. Oke, kita coba lihat guys. Dan ini dia. Nanti untuk tes performance dan tes game, saya akan coba gunakan terlebih dahulu default semuanya guys ya. Oke, untuk security-nya default, plugin layanannya default, kemudian untuk duration juga default. Nah, untuk settingannya nanti yang saya akan coba tes seperti ini ya. Ini tidak saya aktifkan. Ini kita gunakan 720p. Ini settingnya di 120 fps. Di sini untuk mode pro aman ya, dia aman. Oke, nah, bisa. Kemudian untuk di bagian settingnya ini kita di bagian mode performa ini kita matikan. Kemudian peningkatan kecepatan WiFi juga ada di sini, aman guys. Oke gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk tampilannya di sini seperti ini ya setelah update. Nah selanjutnya guys, di sini kita coba lihat untuk di bagian kamera nih ya. Apakah ada fitur tambahan di kamera setelah update? Kita coba lihat dulu versi dari aplikasi kameranya. Di sini kita gunakan versi kamera 5.2.000 2400.1 guys ya. Nah ini size-nya 289 MB. Langsung aja kita coba masuk. Oke, ini dia teman-teman untuk tampilannya. Ini untuk di foto ya. Ini bisa 0,6 kali 1 kali 2. Sekarang kita coba lihat di video. Di video ini ada 0,6 1 2. Kita coba record ini di resolusi 1080p 30 fps dulu guys. Kita coba tes ya. Ini sementara aja apakah dia sudah bisa pindah-pindah lensa. Oke, dan ternyata belum ya guys ya. Tuh, belum bisa pindah-pindah lensa. Kalau zoom ini mah digital zoom ya, bukan pindah ke lensa lainnya. Digital zoom aja. Minimal sebenarnya di sini dia bisa ke ultra wide guys, ultra wide ke kali 1 gitu ya, karena dia cuma pakai 2 kamera aja. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi belum bisa pindah-pindah lensa di sini ya. Gitu. Kemudian fitur HDR juga di sini nggak ada. Mungkin nanti di sini saya akan coba tes untuk mode HDR-nya. Kita gunakan settingan yang ada di sini aja guys ya. Nah, kita akan coba gunakan HDR 10 ya, 10 plus nih.
di sini untuk rekam videonya. Nanti gimana hasilnya guys? Itu nanti diuji pengujian kamera ya guys ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya sekilas untuk di kameranya. Ya, gitu guys. Ya, untuk performance saya belum tahu nih ya. Saya mau coba tes-tes dulu. Yang jelas tampilan awal di sini dia nggak ada perubahan. Widget seperti ini ya, ada widget baru, widget Android. Nah, ini ada beberapa tambahan tuh model-model seperti ini. Itu bisa ditambahkan, ada kalkulator, ada outclock dan lainnya guys. Ini di aplikasi Volt, dan juga aplikasi Voltnya ini dia sudah update sebenarnya guys, gitu ya. Nah, cuman di sini untuk ini widget Android takutnya hilang. Widget Android ternyata ada di sini guys, widget Android ya. Seperti itu. Kemudian kita coba lihat untuk di bagian sini, dan kita coba lihat di bagian super wallpaper apakah ada. Nggak ada guys super wallpaper ya. Di Poco F6 nggak support super wallpaper, sayang sekali di sini ya. Mungkin nanti kita harus update untuk aplikasi wallpapernya gitu ya, ataupun temanya guys gitu ya. Aplikasi temanya kayaknya harus kita update. Untuk tema-temanya masih aman aja sih seperti ini ya. Oke, jadi gitu aja teman-teman untuk tampilan awal setelah update. Yang jelas tadi size-nya di awal cuma 60-an MB, dan itu kayaknya cuman ke patch keamanan aja. Dan perkiraan saya sepertinya untuk performance itu masih sama aja. Tapi kita nggak tahu kalau misalkan untuk tes gaming nanti kita gunakan di security, plugin layanan, dan juga JOC-nya gunakan default. Saya akan coba tes dulu nanti guys ya. Nanti saya pasti akan buat videonya. Oke, itu aja teman-teman untuk di video kali ini, dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Yang masih ragu tunggu dulu guys, jangan dulu update, santai aja ya. Oke.